bingung kalau begitu lah. Apa itu pemuda? Apa di? Apa itu pemuda? Pemuda. Pemuda itu suka berkarya. Ya, kerja keras. Harus turun tangan, berkarya untuk membantu Indonesia menjawab problematikanya. Mulai Fature. Sorry. Serius nah? Salam pemuda. Wih, kenapa nak salam pemuda? Tanggal 28 gitu. Oh iya di? Iya, Sumpah Pemuda. Nak lupa ini. Astaga. Astagfirullah. Ini tidak tahu sejarah ini. Ini paling mau diulik hari ini. Iya, tentang edisi Sumpah Pemuda. Oke. Kenapa nak bukan itu dipakai edisinya? Iya. Entah deh berapa hari tadi cepat sekali habis. Habis nih. Iya. Deh. Ada Jia cuma bukan ukuranku, ukuran XL mah kayaknya itu XL XXL. Cepat Jadi dia cepat sekali habis. Ada tuh banyak orang memakai ini karena momennya dan juga kebanyakan juga kemarin itu ada yang orang pakai peri mendaki. Ini tuh jadi iya. kayak ya beman lah. Bikin peringati Sumpah Pemuda tuh. Nah, betul. Iya. Tapi tidak apa-apa lah. Nanti editor itu kasih ada di sini gambarnya. Sini. Gambar apa? Gambar edisinya. Oke. Berbicara soal pemuda, ya. Ini yang edisi yang dibuat kan? Ya. Ada beberapa yang mau saya tanyakan ini dari edisinya. Ini dari atas ya, dari atas sekali itu ada kayak kotak-kotak. Apa itu yang kotak-kotak? Oke, yang kotak-kotak itu sandi. Oh, sandi apa itu? Sandi. Coba tebak apa sandi apa? Sandi kota. Nah, betul wih, anak pramuka ini. Anak pramuka tuh. Sandi Iya, apa, Bang? Sandi kotak berapa ini kira-kira? Sandi kotak satu ini yang paling mudah ya ini. Wih, iya. Nah, itu ya. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang om-om yang beli edisi ini mungkin bertanya, apa maksudnya itu desain yang ini kotak-kotak, pokoknya yang betul-betul itu yang mungkin tidak yang asing ki mungkin ada ini toh orang. Nah, itu terinspirasi ki dari ini sandi kotak satu pramuka. Nah, kenapa sandi kotak satu pramuka saya pakai? Jadi kembali lagi sebelum saya membuat desainnya, yaitu brainstorming. Nah, kemarin itu sama tim kita brainstorming, itu sempat saya dapatkan beberapa referensi. Ada kata pramuka yang saya dapat, pramuka kan kepanjangannya pramuka kalau hal itu Praja Muda Karana. Nah, entah caca minta? Iya, caca. Nah, terus artinya itu jiwa muda yang suka berkarya. Nah, ini juga langsung istilahnya langsung muncul ki ide tuh. Oh, jadi memang sih kalau kita berbicara tentang pemuda itu kita tidak bisa terlepas dari pemuda-pemuda yang suka berkarya, baik itu berkarya lewat buku, berkarya lewat musik, dan contohnya dan salah satunya ini Kampung Merdeka ya, berkarya lewat ini baju, mengemukakan aspirasi lewat baju. Nah, ini kan suatu karya juga. Jadi dari situ istilahnya inspirasinya dapat ki ini itu bentuk seperti itu, jadi sandi kotak satu seperti itu. Jadi tadi itu ininya saya jelaskan kenapa saya pakai ki istilahnya bentuk seperti itu. Nah, itu merupakan istilahnya terinspirasi dari sandi kotak satu. Jadi tulisannya itu Batavia. Itu jadi itu di situ tulisannya Batavia. Nah, Batavia ini tempat pelaksanaan Kongres Pemuda 2. Nah, sehingga di situ saya juga lampirkan tanggalnya. Kan itu dalam sejarah itu
apa namanya perumusan Sumpah Pemuda ini terjadi dalam 2 hari, dan itu yaitu tanggal 27 dan 28. Dan 28 inilah akhirnya muncul atau terdapat 3 butir poin-poin ini Sumpah Pemuda yang berbunyi. Yang pertama itu koreksi kalau salah. Yang pertama itu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Yang satu, tanah air Indonesia. 2, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa. Yang satu, bangsa Indonesia. 3, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Cocok kan itu kan? Cocok. Iya, koreksi kalau salah nak. Iya, karena itu yang alhamdulillah masih hafal gitu. Alhamdulillah sekali. Iya, asik ya. Iya, itu jadi yang pelajaran Ini sejarah. Kalau pemuda banget ini. Dihafal sumpahnya. Iya, terus berbicara tentang desain lagi. Jadi font yang saya gunakan itu di sini kayak istilahnya vintage. Jadi kayak nuansa ini vintage yang orang istilahnya nuansa ini zaman-zaman dulu. Jadi itu yang tulisannya Sumpah Pemuda, dan juga itu termasuk juga itu yang tanggalnya 28 Oktober 1928 seperti itu. Nah, oke, jadi itu nih tadi istilahnya penjelasannya dari mana inspirasinya datang ke itu edisi dari situ tadi. Dan juga edisi ini diangkat kembali selain untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Di sini istilahnya kita mau membakar semangat teman-teman dan juga mengingatkan kembali bahwasanya Sumpah Pemuda ini kita tidak boleh istilahnya melupakan sejarahnya, karena sangat, kalau teman-teman baca ini luar biasa memang ini sejarahnya Sumpah Pemuda. Dan juga edisi kali ini mungkin agak berbeda dari edisi sebelumnya, edisi Sumpah Pemuda sebelumnya, karena mungkin edisi sebelumnya itu cuma tulisan di depannya Sumpah Pemuda. Nah, kali ini kenapa dikasih ada tanggalnya, biar itu mungkin istilahnya kembali lagi untuk mengingatkan. Mungkin ada orang bertanya, tanggal berapa Sumpah Pemuda. Nah, mungkin karena adanya ini baju ya, jadi orang istilahnya kayak masuk ke otaknya, 28 Oktober seperti itu. Dan juga ini Sandi Pramuka ini dimasukkan ke dalam sini biar istilahnya karena menurut saya pendidikan pramuka itu penting, serius. Bagaimana Om? Iya, betul. Karena dari pramuka itu banyak sekali pelajaran, dari cara kepemimpinan, berperilaku, kesesama, pokoknya alam. Ya, mencintai alam, pokoknya istilahnya semua semua bidang keilmuan itu hampir karena kan kita juga belajar tentang bagaimana cara mengobati. Kalau juga Iya. yang ada ini ada juga kayak kegiatan-kegiatan alam dan lain. Jadi itu kenapa kak istilahnya sama tim ini masukkan ini Sandi Pramuka, biar orang juga mungkin tertarik lagi pelajari kembali, seperti ini ternyata sandi-sandi yang ada dalam pramuka, seperti itu. Jadi untuk versi Iya. Pemuda itu agen perubahan. Kenapa? Karena suatu bangsa itu akan bergantung kepada pemudanya. Jadi kita sebagai pemuda ini istilahnya ada tugas atau tanggung jawab yang kita emban, bagaimana kita membangun bangsa kita, bagaimana mau membangun bangsa kita ke depannya dengan cara itu berkarya, memperbanyak prestasi dan lain-lain. Jadi sama juga itu kenapa, dan mungkin ada timbul pertanyaan, kenapa pemuda? Karena kalau kita pikir pemuda itu selain fisiknya masih kuat, semangatnya, dan juga fisik, semangat, dan juga istilahnya tenaganya itu masih ini nggak sama sama
sama ya mungkin yang orang tua atau jadi istilahnya kayak sama itu yang bilang ini siapa ini presiden pertama kita Bung Karno yang bilang apa, berikan saya 10 pemuda maka apa akan kuguncangkan dunia. Nah jadi bayangkan nih 10 pemuda jadi butuhkan Pak Soekarno. Nah bisa apa istilahnya menguncangkan dunia, artinya bisa memberikan dampak yang besar seperti itu. Jadi peran pemuda ini sangat penting bagi suatu bangsa. Nah tergantung lagi bagaimana pemudanya itu mengasah atau istilahnya mengimprove skill ataupun ilmu wawasan sehingga dia itu bisa berkontribusi untuk bangsanya seperti itu. Itu versiku. Iya. Versi Om gimana? Ya mantap. Nah, intinya luar biasa ya. Ya. Luar biasa. Pemuda itu memang agen perubahan untuk dunia. Karena memang dari segi semangat, dari segi tenaga dan juga dari segi pikiran memang ya betul. Masih lebih fresh. Lebih berkuar-kuar lagi ya. Api semangatnya. Betul. Oke, cukup sekian ulik desain kita pada hari ini. Ya. Bercerita tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sangat luar biasa. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Dan sampai jumpa di ulik desain selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.